Selamat datang di channel Min-er Donghua. Kali ini Min-er akan menceritakan Donghua Battle Through Devon. Gak pakai lama lagi, langsung ke ceritanya. Cekidot. Pada saat Ling Fei mengetahui situasi sekarang, dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa peluang untuk bertahan hidup saat ini akan menjadi lebih sulit. Memikirkan hal itu, Ling Fei menggertakkan giginya, kemudian dia berjalan ke kota yang gelap dan tidak menimbulkan suara. Dengan cepat, dia melarikan diri meninggalkan formasi besar dan bergegas ke arah lain. Namun saat ini, Ling Fei melarikan diri dengan kecepatan sangat cepat. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Bahkan saat dia berlari dengan gila-gilaan, air mata yang terus menetes di pipinya langsung mengering. Mungkin karena kecepatannya terlalu tinggi, jadi air matanya tertiup angin dan langsung mengering. Sekarang mata Ling Fei memancarkan kebencian yang sangat kuat. Namun dia juga berpikir, jika dia ingin membalas dendam dunia roh, dia juga harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri? Tepat saat Ling Fei mencari cara untuk melarikan diri, tiba-tiba sebuah suara menyebar di sekelilingnya. Segera setelah Ling Fei mendengar suara tersebut, dia tertegun sejenak. Jelas dia tidak berharap akan dikejar oleh sosok Taisu. Bahkan meskipun dia telah menyembunyikan keberadaannya dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat, tapi dia masih ditemukan oleh Taisu. Bagaimanapun, kecepatan Ling Fei tidak secepat pasukan Taisu yang menggunakan baju besi dewa palsu. Jadi Ling Fei hanya bisa menyipitkan alisnya. Kemudian dengan cepat, Ling Fei menyebarkan kekuatan jiwa untuk mencoba memblokir sosok di belakangnya. Segera pembatasan formasi yang sangat kuat memadat dalam sekejap. Kemudian membentuk kekuatan pembatasan yang kuat membungkus sosok Taisu yang mengejarnya. Namun setelah beberapa saat, sosok Taisu yang dikurung dalam pembatasan dapat dihancurkan dalam sekejap mata. Dan sosok Taisu tersebut terus mengejar Ling Fei dari belakangnya. Melihat sosok Taisu terus mengejar, Ling Fei hanya bisa terus menggunakan formasi pembatasan untuk memblokir sosok tersebut untuk sementara waktu. Namun itu tidak berlangsung lama, karena pada saat ini ada semakin banyak pasukan Taisu yang mengejar di belakangnya. Melihat pemandangan itu, wajah Ling Fei menjadi jelek, karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari sini dengan mudah. Anda tidak akan bisa melarikan diri, jadi bersiaplah untuk mati. Sosok Taisu meraung dengan marah. Kemudian sebuah cahaya dingin dari belakang menembak ke arah Ling Fei secara langsung. Pada saat yang sama, Ling Fei mencoba yang terbaik untuk menghindar. Namun seberapa dia mencobanya, cahaya dingin tersebut langsung menembus bahu Ling Fei, yang membuat tubuh Ling Fei mengalami luka serius, yang membuat kecepatan Ling Fei turun tajam. Setelah beberapa saat, para pasukan Taisu dengan cepat membentuk lingkaran untuk mengepung Ling Fei yang berada di tengah. Pada saat ini, darah terus mengalir dari bahu Ling Fei yang membuat setengah dari pakaiannya telah menjadi merah darah. Sekarang wajah Ling Fei sangat pucat karena dia telah banyak kehabisan darah saat ini. Jadi dia sudah berada di akhir pertempuran sekarang. Karena dalam pertempuran sebelumnya, dia telah banyak menghabiskan kekuatan jiwanya yang kuat. Dan bahkan dia tidak pernah beristirahat sedikit pun, yang membuat dia semakin kelelahan. Melihat dia sekarang dikelilingi oleh pasukan Taisu, Ling Fei menggertakkan giginya. Sekarang Ling Fei tidak bisa keluar dari situasi itu hidup dan mati. Jadi dia memiliki pikiran gila dalam hatinya. Jelas dia berencana untuk meledakkan dirinya sendiri, bahkan tidak hanya tubuh fisiknya yang ingin dia ledakkan, tetapi juga jiwanya yang kuat. Segera tubuh Ling Fei mulai berfluktuasi dengan gila-gilaan dan nafasnya menjadi cepat. Segera tubuh Ling Fei memancar niat membunuh yang sangat kuat, karena hanya dengan penghancuran diri adalah langkah terakhir yang dia bisa lakukan. Setidaknya dia akan membawa pasukan Taisu mati bersamanya. Namun
Namun dalam pikiran Ling Fei, dia masih tidak mengerti mengapa dunianya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bisa dijelaskan ini. Bahkan dunia roh tempatnya dilahirkan adalah salah satu dari 5 dunia besar. Tetapi dunianya masih dihancurkan oleh mereka dengan kejam. Bahkan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak lepas dari pembantaian mereka. Saat Ling Fei ragu-ragu, tiba-tiba sebuah raungan tumpul bergema di sekitarnya yang membuat seluruh tanah bergetar dan mengejutkan semua orang. Tepat ketika sumber suara tersebut menjadi semakin keras, semua pasukan Taisu yang mengelilingi Ling Fei menatap ke arah sumber suara tersebut. Kemudian sebuah titik hitam muncul dari ujung, dengan lapisan gelombang udara yang terus meledak dari belakangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. "Musuh datang, hati-hati!" Sebuah sosok Taisu berteriak dengan keras. Segera puluhan sosok Taisu langsung menarik senjata mereka satu demi satu dan bersiap untuk pertempuran. Pada saat yang sama, puluhan sosok Taisu ini mengabaikan Ling Fei karena mereka semua melihat sebuah sosok hitam yang terus menyapu ke arah mereka. Semakin besar dan semakin dekat, dan kecepatannya tidak melambat sedikit pun. Setelah sosok hitam ini mendekat, dia langsung bergegas ke kerumunan, mengayunkan tinjunya dengan liar dan terus menjarah. "Cepat keluar dari sini!" Saat para pasukan Taisu menyadari ada yang salah, dia berteriak dengan keras. Namun sebelum dia selesai berbicara, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri. Karena sebagian tubuh hancur dan berterbangan kemana-mana. Namun tiba-tiba sebuah sosok yang sebelumnya menjarah, tiba-tiba berhenti dengan asap putih yang terus keluar di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, sosok tersebut memegang mayat tanpa kepala di tangannya, kemudian menghancurkannya berkeping-keping, dan mengambil baju besi dewa palsu mereka. "Apakah Anda tahu, mereka tidak memiliki jiwa? Bahkan jika Anda meledakkan diri Anda sendiri, itu tidak ada gunanya." Sebuah suara keluar dari sosok-sosok tersebut. Mendengar itu, pupil Ling Fei tiba-tiba menyusut. Bahkan tubuh Ling Fei semakin gemetar dan terus menatap sosok berwajah tegas di depannya. "Bajingan, Anda mencari kematian!" Sosok Taisu mendengus dingin. Dengan cepat, mereka semua mengelilingi sosok yang berbicara, dan sosok yang mengeluarkan asap putih dari tubuhnya adalah avatar dewa asli Xiaoyan. Jelas dia telah mengelilingi bintang ini dengan kecepatan penuh. Jadi tubuhnya seperti terbakar dan terus mengeluarkan asap putih dari tubuhnya. Bagaimanapun, avatar dewa asli tidak memiliki kekuatan jiwa. Jadi secara alami, dia harus mencari keberadaan orang-orang di bintang ini. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan keberuntungannya. Dan dia akhirnya menemukannya setelah mengelilingi bintang ini. Pada saat ini, sebelum para pasukan Taisu yang masih hidup sempat bereaksi, tiba-tiba Xiaoyan melangkah keluar. Bahkan dalam menghadapi serangan dari para pasukan Taisu, Xiaoyan tidak menghindar sama sekali, tetapi langsung menggunakan metode serangan yang paling kejam dan mendominasi, yang membuat puluhan sosok Taisu tidak dapat melawan. Semuanya kepala mereka langsung terlempar dari tubuh mereka. Melihat pemandangan ini, Ling Fei tertegun di tempat. Jelas dia tidak percaya. Hanya dengan beberapa tarikan nafas, semua orang yang mengejarnya telah dihancurkan dengan kejam, yang menunjukkan orang di depannya memiliki kekuatan yang di luar imajinasinya. Bahkan dia melihat sosok tersebut bisa mengambil semua baju besi dewa palsu mereka dengan santai. Setelah Xiaoyan mengambil semua baju besi dewa palsu, dia berbalik bergegas mendekati Ling Fei. "Obat ini adalah penyembuhan, dan kualitas obat ini tidak buruk. Selama Anda meminumnya, obat ini akan memulihkan kekuatan jiwa Anda." Xiaoyan berkata perlahan, kemudian memberikan 2 pil obat dalam batu giok kepada Ling Fei. "Mengapa Anda menyelamatkan saya?" Ling Fei berkata, menatap Xiaoyan dengan bingung. Karena setelah dia melihat wajah Xiaoyan, dia benar-benar tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Jelas meskipun penampilan avatar dewa asli sedikit mirip dengan tubuh utama Xiaoyan,
tetapi masih ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Belum lagi mereka sudah lama tidak bertemu. Sejak itu, turnamen 10.000 alam menjadi sangat normal bagi Ling Fei yang tidak mengingat Xiaoyan. Mungkin satu-satunya dalam ingatan Ling Fei yang tersisa adalah Xiao Xinghui. Cepat minum obat itu. Jika Anda menundanya lebih lama lagi, mungkin teman Anda tidak akan bisa bertahan lagi. Xiaoyan berkata dengan terburu-buru, kemudian melihat ke arah kota, di mana ada ribuan pasukan Taisu yang terus menekan pertahanan formasi mereka dengan gila-gilaan. Senior, apakah Anda bersedia membantu junior? Selama senior mau membantu, junior ini bersedia memberikan segalanya. Jika tidak, mereka semua akan terbunuh. Ling Fei berkata dengan suara yang dalam. Jelas dia juga menyadari bahwa saudara perempuannya Feng Chan ada di antara mereka. Dan sekarang ratusan orang di dunia roh mereka sudah mencapai batas mereka. Namun meskipun mereka dalam situasi putus asa saat ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada keajaiban yang datang untuk membantu mereka. Bagaimanapun dunia roh ini sudah diambang kehancuran sekarang. Karena situasi mereka sekarang hanya sepertinya binatang buas yang terperangkap. Dan hanya masalah waktu untuk mati. Yah, sebaiknya Anda tetap di sini dan beristirahat sebentar, dan sisanya serahkan kepada saya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata perlahan. Mendengar itu, Ling Fei tertegun sejenak, namun sebelum setuju dan dapat berbicara, tiba-tiba Xiaoyan menginjak telapak kakinya, kemudian meledak dengan gelombang sonik seperti hembusan angin. Namun hanya untuk melihat sosok Ling Fei sekali lagi, sebelum dia bergegas pergi seperti bola meriam, menembak langsung ke arah kerumunan para pasukan Taisu berada. Setelah sosok Xiaoyan pergi, Ling Fei mencoba mengingat sosok tersebut dengan serius dalam hatinya. Karena dia merasa bahwa wajah sosok ini sedikit tidak asing baginya. Sial, saya masih tidak ingat kapan saya bertemu dengan teman lama yang sangat kuat. Ling Fei berkata perlahan. Pada saat yang sama, pasukan Taisu terus menyerang formasi besar yang berada di atas kota dengan gila-gilaan. Dan akhirnya meledak dengan keras. Tuar! Segera formasi tersebut dihancurkan dalam sekejap. Namun ratusan orang yang berada di kota tersebut tidak berdiam diri. Mereka dengan tegas melangkah maju. Jelas mereka bertarung dengan putus asa. Tapi karena mereka tidak dapat melawan saat ini, mereka juga berencana untuk meledakkan diri untuk melawan para pasukan Taisu sampai mati. Namun sebelum mereka meledakkan diri mereka sendiri, sebuah sosok yang datang langsung dari ujung jauh tiba-tiba menyapu dengan ganas di antara kerumunan pasukan Taisu. Kemudian menarik perhatian semua pasukan Taisu. Bajingan, kalian hanya sekelompok sampah yang suka membunuh tanpa pandang bulu. Jadi bersiaplah untuk dihancurkan. Xiaoyan berteriak dengan marah, mengayunkan tinjunya dengan ganas ke arah kerumunan. Tuar, tuar, tuar. Suara ledakan satu demi satu terus bergema. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.